Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita besar ketika saya dapat menjumpai saudara dimanapun saudara berada. Hari ini adalah hari terakhir di sepanjang tahun 2020. Kita telah melewati hari-hari panjang di tahun ini. Berbagai macam persoalan, masalah, beban, tekanan, himpitan, pandemi yang kita lalui sampai saat ini pun belum selesai juga. Namun kalau kita masih hidup, masih menikmati hari-hari dengan Tuhan, menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang kita kasih, itu adalah anugerah Tuhan. Itu pertanda bahwa Tuhan masih menyertai kita. Saudaraku yang kekasih, kita akan belajar perbedaan antara manunggaling kaulo Gusti dengan Immanuel. Ada banyak orang tidak sadar bahwa manunggaling kaulo Gusti itu ajaran dari Syekh Siti Jenar atau Tanah Merah. Namanya juga disebut sebagai Raden Abdul Jalil atau Hasan Ali. Dia salah satu sunan di Jepara. Dalam suatu serasehan para wali, Syekh Siti Jenar ini berkata bahwa kebenaran yang tertinggi adalah manunggaling kaulo Gusti, bersatunya antara Tuhan dan hamba, bersatunya antara manusia dengan Tuhan, kalau dapat diterjemahkan demikian. Tetapi saudaraku, yang membuat gempar banyak orang dan menganggap dia sesat, dia mengatakan bahwa menyembah Allah dengan bersujud beserta rukunya sama juga dengan Allah, baik yang menyembah maupun yang disembah. Demikian hambalah yang berkuasa dan yang menghukum hamba juga. Ini ajaran yang menyekutukan antara Allah dan manusia. Itu sesuatu yang dianggapnya sangat sesat. Padahal Syekh Siti Jenar sendiri tidak menganggap dirinya Allah. Ajaran ini mengembang terus sampai sekarang. Walaupun sang pencetus ajaran ini, Syekh Siti Jenar, dihukum oleh Wali Songo pada waktu itu. Kepercayaan orang-orang Jawa, dia mempercayai manunggaling kaulo Gusti, karena ajaran ini mengatakan bahwa di dalam kebenaran itu ada sebuah pembebasan sampai pada saat orang mati, maka orang itu mengalami sebuah kehidupan baru, dibebaskan dari hal yang kotor, dibebaskan dari hal yang dosa. Manunggaling kaulo Gusti itu dimiliki oleh orang-orang yang tidak punya keinginan apapun, tidak punya motivasi untuk menuntut, menggugat. Hanya ada satu keinginan saja, bahwa dirinya ingin akan Tuhan semesta langit. Sehingga di dalam kehidupan hari-hari, orang-orang yang memiliki kepercayaan manunggaling kaulo Gusti, dia menjaga dirinya untuk melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan Tuhan sendiri. Siti Jenar ini mengajarkan, mencari Tuhan tidak perlu di kuburan, tidak perlu di gunung, tidak perlu di hutan. Mencari Tuhan itu ada di dalam diri kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ajaran ini hampir mirip dengan kebenaran dalam Alkitab. Namun saudara, kalau dilihat lebih jauh lagi, ada perbedaan mendasar. Memang sudah sejak semula Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah menyatu di dalam diri manusia, karena manusia ciptaannya segambar dan seteladan Allah. Dalam Kejadian pasal 1 mulai ayat 26, 27, 28. Maka Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa Allah, Demut dan Stelem. Demut dan Stelem itu adalah gambar dan citra Allah. Kita serupa, kita senyawa, kita identik dengan Allah sendiri. Walaupun harus diakui, keidentikan itu hanya menyangkut soal karakter, soal kuasa, soal kemampuan yang bisa seperti Tuhan, kalau Tuhan memberikan itu kepada orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh berserah kepadanya.
Manunggaling Kaulo Gusti itu bersatunya antara manusia dengan Allah, itu bisa disebut dalam bahasa Latinnya coincidentia oppositorum, perbedaan yang bisa menyatu, dan itu merupakan sebuah keindahan. Bagaimana alam ini ada panas, ada hujan, ada laut, ada darat, ada langit, ada bumi. Pertentangan-pertentangan ini kalau disatukan menjadi suatu keindahan hidup. Memang harus disadari betapa indahnya ketika kita mengalami berbagai macam musim. Musim-musim itu mewarnai kehidupan kita. Oleh sebab itu, Alkitab mencatat sebuah kebenaran penting dalam Yesaya 8 ayat 8, Yesaya 7 ayat 14, mengatakan bahwa anak darah itu akan mengandung dan diberi nama Immanuel. Immanuel itu terdiri dari dua kata, Immanuel. Immanuel artinya yang bersama kita, im bersama, nu kita, El. Artinya yang bersama kita adalah Tuhan. Yang bersama kita adalah yang perkasa. Kemampuan Allah hadir menjadi manusia, memampukan kita dan membebaskan kita untuk kita meyakini memiliki kehidupan yang baru. Maka Paulus mencatat hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Itu dalam Filipi 1 ayat 21. Kita tidak mungkin mendapatkan kehidupan yang baru kalau kita tidak mempercayai yang namanya Immanuel itu. Alkitab jelas berkata bahwa lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, yang berkata ini adalah Yesus Kristus, Sang Immanuel itu. Dalam Wahyu 21 ayat yang kelima. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang dalam manunggaling Kaulo Gusti, orang berusaha maksimal memperbarui dirinya. Orang berusaha maksimal memperbaiki jati diri supaya semakin lebih baik, semakin santun, semakin berkata-kata, karena mempercayai bahwa Allah ada di dalam dirinya dan kemudian dia ingin memanifestasikan karakternya Tuhan melalui tingkah laku dan perkataan. Sehingga ketika kematian menjemputnya, dia sudah manunggal menyatu dengan Tuhan. Dalam bukunya Bambang Nursina Menyongsong Ratu Adil dijelaskan, dia menerangkan kepada kita manunggaling Kaulo Gusti itu ada 3 varian. 3 varian itu dikisahkan bahwa lebur tanpa dualitas atau redikit monisme. Itu adalah ungkapan dalam Hinduisme, Advaita, bukan dua, non-dualis. Kaulo Gusti, lebur hingga tidak terbedakan lagi. Dan Tuan Asi, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus sendiri mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama yang harus disadari bahwa manusia tidak akan mampu melebur menjadi satu dengan Tuhan kalau bukan karena roh Tuhan. Roh Tuhanlah yang memampukan kita untuk kita hidup dalam kebenaran. Kita tidak mungkin bisa hidup benar karena daging. Dan kita perlu mendapatkan penghapusan dosa. Dan penghapusan dosa itu tidak bisa diperoleh dengan amal kebajikan perbuatan baik, melainkan oleh karena pengampunan dan pembasuhan darah Yesus. Sehingga ketika kita menyerahkan diri kepada pribadi Yesus ini, maka kita mendapatkan DNA yang baru, gen yang baru, gen di dalam roh, di dalam air. Artinya kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, dan hidup seperti sistem air, yakni rendah hati. Rendah hati ini kita melakukan segala sesuatunya dengan tidak kesombongan seperti karakter Kristus, bahwa dia lemah lembut dan rendah hati, kata Matius 11 ayat 29. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kita melebur di dalam diri Allah,
Itu tidak mungkin kalau kita tidak hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Paulus mengatakan Galatia 2 ayat 20 bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang tinggal di dalam aku. Paulus jati dirinya hampir tidak ada. Paulus membunuh seluruh keinginan kedagingan, ambisi, emosi, dan dia mensinkronkan segala keinginannya dengan keinginan Kristus melebur menjadi satu. Harus disadari bahwa keinginan daging kita tidak ada manfaatnya di dalam area kerajaan Allah. Manunggaling Kawula Gusti memang berusaha maksimal melakukan etika, melakukan sopan santun, karena menyadari bahwa dia sedang bersama dengan Allahnya. Tetapi saudara, kita tidak memungkinkan hal itu terjadi. Karena apa? Kita punya kedagingan, kita punya dosa, punya kesalahan. Kata bertobat itu memiliki arti dalam serapan bahasa Arab adalah berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Dan ketika kita berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan mempermak kita. Tuhan mengerjakan di dalam diri kita sesuatu yang baik. Paulus menuliskan bahwa Allah telah memulai sesuatu yang baik dan melanjutkannya. Hubungan kita dengan Allah itu menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Dalam Galatia 5 22-23, buah-buah Roh Kudus itu hasil dari persekutuan kita, pertemuan kita, kembalinya kita kepada Tuhan. Dan Tuhan yang mengerjakan itu di dalam diri kita. Allah menyatu di dalam diri kita karena memang Alkitab mencatat dengan jelas bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi tubuh kita ini bait, tubuh kita ini rumahnya Tuhan, tubuh kita ini istananya Tuhan. Tubuh kita adalah tempat bersemayam di mana Allah berada di dalam diri kita. Tetapi harus diakui Allah tidak mungkin bersemayam di dalam diri kita kalau tidak ada tahtanya. Raja itu dikatakan seorang raja kalau ada tahtanya. Kalau tidak ada tahta, dia bukan raja. Maka orang-orang percaya seharusnya membuat tahtanya Tuhan di dalam hidupnya. Dan Alkitab mencatat dengan jelas. Mazmur 22 yang ketiga mencatat, Allah bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Apa yang membedakan kita dengan pujian Israel? Pujian Israel adalah puji-pujian hanya pengagungan akan Tuhan. Hanya kemuliaan bagi Tuhan. Bagi sekinah glory, keagungan bagi Tuhan. Ada banyak puji-pujian permintaan, puji-pujian kesaksian walaupun tidak salah. Puji-pujian ungkapan rasa kasih kepada Tuhan. Tapi Allah bersemayam di atas pujian orang-orang Israel. Itu menandai bahwa orang yang menyembah Tuhan, orang yang hidup dalam puji-pujian, orang yang tidak punya keinginan yang lain selain keinginan akan Tuhan saja. Seperti pemazmur katakan kepada kita. Mazmur 73 ayat 25 mengatakan, siapa gerangan ada padaku di surga? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kalau ajaran dari Siti Jenar, orang yang manunggaling Kawula Gusti adalah orang yang tidak menuntut, orang yang tidak punya keinginan yang lain, adalah keinginan untuk penyatuan dengan Allah. Sebelum Siti Jenar berkata seperti itu, ribuan tahun sebelumnya, pemazmur sudah mengatakan ini, tidak ada keinginan yang lain. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ada banyak keinginan-keinginan kita. Apakah salah kita punya keinginan di bumi? Tidak salah. Tapi keinginan itu tidak boleh melebihi daripada keinginan kita akan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar kebenaran ini penting untuk kita melihat bahwa Allah itu menyatu di dalam diri kita. Rumah sakit, banyak orang sakit di dalamnya. Tetapi rumah sakit itu sendiri bukan orang sakit. Rumah sakit itu hanya sebagai wadah
tempat di dalamnya banyak orang-orang sakit. Tubuh kita adalah wadah di mana Allah bersemayam, di mana Allah bertahta. Itu menunjukkan identitas kita. Oleh sebab itu kita harus melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki, Tuhan berkenan. Tidak bisa tidak, saudara, kita harus bertindak, kita berbuat, kita melakukan perkara-perkara di mana keinginan Tuhan yang ada di dalam harus kita manifestasikan keluar. Sehingga kita kembali membangun anatomi spirit kita. Kalau kita makan, kita sedang membangun anatomi tubuh kita. Kita olahraga, membangun anatomi tubuh kita. Tetapi ketika kita beribadah, kita membangun anatomi spirit kita. Paulus mengatakan kepada Timotius, 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ketika kita berolahraga, orang bilang bahwa olahraga itu membakar lemak, membakar sesuatu yang mendatangkan penyakit di dalam diri kita. Ketika orang banyak lemaknya, maka orang itu menjadi gemuk, dan kemudian ada begitu banyak dampaknya, berbagai macam penyakit. Itu hal-hal yang bisa merusak susunan saraf dan peredaran darah kita. Dengan olahraga, maka menghancurkan segala sesuatu di dalam tubuh kita. Itu pun terbatas. Paulus mengatakan latihan badani itu terbatas. Tapi penting, walaupun terbatas. Karena apa? Untuk kita bisa hidup sehat di dunia ini. Ibadah itu akan berguna dalam segala hal, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kata ibadah itu diambil dari kata Yunani eusebi yang memiliki arti ibadah memang benar kesalehan. Jadi saudara, orang yang hidup di dalam Tuhan, maka dia harus hidup saleh. 2 Petrus 3 ayat 11 mencatat betapa saleh dan sucinya kita. Dan saudaraku, tindakan perbuatan kesalehan, kesucian kita, amal perbuatan baik kita, itu terakumulasi menjadi pakaian lenan yang halus. Wahyu 19 ayat 8 saya bacakan buat saudara. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Oleh sebab itu berbuat benar, berkata benar, berpikir benar, bertindak sesuai dengan kebenaran. Karena itu akan terakumulasi. Dan itu tidak akan pernah salah karena Tuhan punya komputer super mega digital yang menginput data kebaikan-kebaikan saudara, kebaikan kita. Itu bagaikan benang-benang kain sutra, lenan halus yang berkilau-kilauan. Oleh sebab itu Alkitab berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Sekalipun perbuatan baik saudara dikhianati, perbuatan baik saudara disalah mengerti, perbuatan baik saudara ditinggalkan, perbuatan baik saudara dilecehkan, tidak peduli, jangan jemu-jemu berbuat baik. Memang ada begitu banyak orang seringkali berbuat baik dan disalah mengerti, bahkan ditipu lagi. Saya mengalami, saya merasakan apa itu artinya kepahitan, dikhianati. Tetapi saudara, memang kita hidup, ada begitu banyak orang-orang yang tidak tahu diri, memanfaatkan hamba Tuhan, memanfaatkan pendeta. Kalau dia sudah mendapatkan maunya di gereja, dia tinggalkan. Anggap aja salah satunya dia sudah memperoleh berkat dalam pernikahan. Dia sudah diberkati, dia tinggalkan pendetanya, tidak peduli. Apapun yang menjadi persoalan gereja di mana dia diberkati, seharusnya orang-orang model begitu, orang-orang yang
harus tunduk dan taat kepada pemimpinnya, apalagi menganggap gembalanya sebagai bapak rohaninya. Keberhasilan hidup ini hanya dua. Satu, hormati orang tuamu. Dua, hormati Tuhan. Atau lebih tepatnya, pertama hormati Tuhan, yang kedua hormati orang tuamu. Kalau saja orang tuamu secara jasmani tidak bisa kau hormati, orang tua secara rohani pun tidak saudara hormati, saudara mau hormat sama siapa? Sampai mati pun saudara tidak bisa menghormati Tuhan, yang kelihatannya saudara tidak bisa. Yang model seperti ini adalah orang-orang yang berbuat khianat. Jangankan berlaku saleh, berlaku baik, yang kelihatan orang tuanya aja tidak bisa dihormati. Ingat, hidup keberhasilanmu hanya dua, hormati Tuhan dan hormati orang tuamu. Sehingga kau tidak punya keinginan yang lain, keinginanmu akan Tuhan. Saudara-saudaraku, memang ajaran manunggaling kawula Gusti tidak perlu saya ungkap secara detail, itu kepercayaan lain. Tetapi saya ingin mengingatkan kembali ketika kita hidup di dalam anugerah Tuhan, Allah menyatu di dalam diri kita. Biar energi Tuhan itu keluar di dalam diri kita. Kalau orang kerasukan, maka dia memanifestasikan setan yang ada di dalam dirinya, memanifestasikan sesuatu yang ada di dalam dirinya. Anggap saja dia kemasukan Nyi Roro Kidul, maka dia berlaku seperti Nyi Roro Kidul. Kalau dia kemasukan setan Mandarin, maka dia akan seperti Mandarin. Tapi kita perlu ingat, saudara, kalau setan-setan itu dijejerkan satu persatu, dipertontonkan satu persatu, yang paling buruk itu setan Indonesia loh. Kalau setan barat itu vampir, itu masih menggunakan jas, rapi. Setan Tiongkok pakai pakaian kerajaan. Kalau setan Indonesia, suster ngesot, kuntilanak, Wewe Gombel, udah gak jelas pakaiannya, rambutnya saja berantakan. Maka orang-orang yang berlaku seperti setan di Indonesia itu bikin rusak negeri ini. Bikin rusak gereja, bikin rusak rumah tangga. Karena apa? Yang paling buruk itu setannya di Indonesia. Merusak segala sesuatunya. Udah gak jelas dandanannya, udah gak jelas tampilannya, pakaiannya. Walaupun seolah-olah cantik, si manis jembatan Ancol. Mana manis-manisnya? Kalau ketemu juga ketakutan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mau berbuat baik, kita melakukan kesalehan, kesucian, maka kita menggunakan energi Tuhan di dalam diri kita. Anatomi spirit kita lebih dominan daripada anatomi fisikali kita. Alkitab mencatat ketika Yesus Kristus ada di Gunung Tabor, Matius menuliskan, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elias yang berbicara dengan dia. Itu Matius 17 ayat 2 dan 3. Saudara menyadari dan mengerti bahwa Bapa dan Anak itu satu. Aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Bapa dan aku satu, kata Yesus. Maka saudaraku, tubuh Yesus, anatomi fisik, berubah menjadi anatomi spirit, di mana selevel dengan Musa dan Elia yang hadir. Mengapa? Karena Yesus selalu berbuat baik. Yesus melakukan hal-hal terbaik dalam hidupnya. Cahayanya memancar, pakaiannya menjadi putih bersih, karena dia telah melakukan segala yang terbaik selama dia hidup. Oleh sebab itu, Elia dan Musa mendampingi dia dan menyatakan suara dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan dan dengarkanlah dia. Ayat yang kelima dari Yohanes 17 tadi. Jadi kalau kita mendengarkan pribadi Yesus, kita menyatu dengan Yesus, kita ada di dalam Yesus, dan Yesus ada di dalam diri kita, firman-Nya ada di dalam diri kita, dan kita tinggal di dalam firman itu, maka kita akan mengeluarkan energi-energi Tuhan, kekuatan Allah di dalam diri kita, bukan hanya sekedar kuasa, tetapi tindakan-tindakan kita, terutama
tindakan kebajikan dan kesalehan, amal perbuatan. Itu bukan usaha seperti yang diajarkan Syekh Siti Jenar, usaha manusia untuk manunggal, usaha manusia untuk menyatu. Tetapi Allah sudah menyatu di dalam diri kita, dan kita memanifestasikan itu, mengungkapkan itu, memberikan rasa terima kasih kita karena kebajikan yang ada, kemurahan yang ada, sehingga kita seperti pemazmur berkata, kebajikan kemurahan selalu mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Mazmur pasal 23. Ayat itu menjadi ayat pegangan buat kita. Kalau sepanjang tahun ini kita belum mengalami kebajikan kemurahan selalu mengikuti aku sepanjang umur hidupku, tahun 2021, mari kita berjalan, dan setiap langkah hidup kita akan berkata, kebajikan kemurahan selalu mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Kita tidak menjumpai perkara-perkara yang menderita, perkara-perkara yang menyakitkan. Pandemi COVID-19 ini dijauhkan Tuhan kiranya daripada kita. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ketika kami boleh menyaksikan betapa penyertaan Tuhan menyatu di dalam diri kami, dan kami adalah mempercayai bahwa Allah semesta langit, Allah yang hidup, Allah yang menyatu di dalam diri kami, dan kami mengungkapkannya itu dalam rasa terima kasih kami melalui kebajikan kesalehan. Kiranya Engkau memberkati hari akhir kami di tahun 2020 ini, dan kami memasuki tahun 2001 dengan kemampuan kekuatan berasal daripada Allah, dan kebajikan kemurahan selalu mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya. Amin. Amin.